Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 2 Maret 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah memberkati kita. Dan akhirnya mengantarkan kita kembali berada di dalam persekutuan keluarga. Mari sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu, Bapa, karena Bapa begitu dahsyat dan luar biasa, berkarya untuk hidup dan keselamatan kami, umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami menghampiri tahta-Mu memohon kasih karunia-Mu, karena kami mau menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sudilah Bapa berkenan menerima kami, memberkati kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-43b sampai dengan ayatnya yang ke-48. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid?" Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian kitab suci yang kita baca tadi bukanlah bagian yang baru bagi kita. Bagi kita yang setia mengikuti ibadah-ibadah, atau juga bagi kita yang setia membaca kitab suci dan menghidupkan mesbah keluarga kita, bagian ini sudah pasti kita telah merenungkannya berkali-kali. Sekalipun demikian, saya mengajak kita untuk kita bisa merenungkannya kembali pada malam ini. Karena kebenaran firman Allah itu selalu hidup dan selalu memberikan kepada kita bagian-bagian terbaik untuk menopang hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia yang syarat dengan berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kita bersyukur karena menjadi
para pengikut yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, kita dapat berjumpa dengan pribadi yang satu ini begitu luar biasa dan dahsyat kuasanya. Di saat dia hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, maka segala kekuatan kuasa penyakit yang mengikat manusia pasti terlepas dari kehidupan mereka dengan kehadiran pribadi yang bernama Yesus Kristus. Juga kepada mereka yang sedang terikat oleh kekuatan roh-roh jahat. Ketika pribadi yang bernama Yesus Kristus itu ada bersama-sama dengan orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, maka roh-roh jahat itu tidak bisa bertahan menghadapi pribadi yang satu itu. Roh-roh jahat itu pasti akan keluar dari dalam diri setiap pribadi yang sedang mereka rasuki kehidupan mereka. Atau ketika pribadi yang satu itu berada di tengah-tengah kehidupan dan keadaan di mana ada bahaya, ada badai, ada begitu banyak hal yang hendak mendatangkan derita atas kehidupan umat manusia, maka badai atau apapun itu akan berlalu. Kita ingat Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Danau Galilea. Atau juga ketika Yesus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga yang mengalami kematian orang-orang yang mereka kasihi, maka pasti akan terjadi sebuah perkara ajaib di mana orang-orang mati itu akan dibangkitkan oleh Yesus. Tentu semua perkara itu hendak mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu bukan sekedar anak tukang kayu dari Nazaret, tapi dia adalah benar-benar Allah yang sedang berjumpa dengan kehidupan kita umat manusia dan sedang melakukan karya-karya besar untuk mengingatkan kepada kita bahwa memang dia benar-benar Tuhan, dan karenanya kita mesti arahkan hidup kita dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua perkara-perkara yang hebat dan dahsyat itu sudah pernah disaksikan oleh murid-murid Yesus. Tetapi mereka belum dapat mengenal dengan baik siapa sesungguhnya Yesus. Dan di dalam bacaan kitab suci tadi, Yesus sudah menegaskan kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia untuk dia akan mengalami penderitaan dan kematian. Dan karenanya dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi murid-murid itu sedang berpikir yang lain, sedang merancangkan yang lain di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka telah mendengar bahwa Yesus akan ada di dalam penderitaan, tetapi mereka
sedang berpikir untuk siapakah di antara mereka yang menjadi orang-orang ternama, menjadi pribadi yang terbesar di dalam wilayah pemerintahan yang dikerjakan oleh Yesus. Karena mereka melihat bahwa ini pribadi yang begitu luar biasa. Dialah yang akan dapat menolong untuk membebaskan Israel dari penjajahan. Dan mereka bersyukur saat itu menjadi bagian dari pribadi yang hebat itu. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bagian ini, maka paling kurang Yesus mau mengingatkan 3 pengajaran pokok bagi kehidupan para murid dan tentu juga kepada kita sekalian. Terutama terkait dengan pergumulan para murid untuk mempercakapkan bahkan mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Yesus mau mengingatkan kepada mereka, para murid, juga kepada kita sekalian 3 pengajaran yang perlu kita lihat bersama. Pertama, Yesus hendak mengingatkan kepada para murid bahwa kebesaran diri seseorang bukan terletak pada seberapa tinggi jabatan yang ia miliki, tetapi terletak pada kesungguhan hati seseorang untuk menjadi pelayan bagi kehidupan orang lain. Ini perlu kita ingat dengan baik. Ternyata di sini Yesus memberi penegasan bahwa kebesaran diri dari seseorang itu tidak terletak pada seberapa tinggi jabatan yang dia miliki, tetapi terletak pada seberapa kesungguhan hati untuk dia bisa dapat menjadi pelayan bagi kehidupan orang lain. Kesungguhan hati seseorang untuk bisa melayani sesamanya. Ini yang menjadi terpenting dalam hidup bersama. Bukan seberapa besar tinggi dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang, tapi seberapa besar peran yang dimainkan oleh seseorang untuk melayani sesamanya. Hal yang kedua, Yesus tegaskan kepada para murid dan juga kepada kita segenap umat percaya bahwa kekuasaan atau jabatan bukanlah soal bagaimana memperoleh sesuatu untuk pribadi saya, untuk diri sendiri, melainkan soal bagaimana seseorang memberikan apa yang ada padanya untuk melayani orang lain. Hal yang kedua ini penting untuk kita perhatikan. Ingat, kekuasaan atau jabatan bukanlah soal bagaimana seseorang berjuang habis-habisan untuk mengumpulkan dan memperoleh sesuatu bagi dirinya, tetapi bagaimana seseorang mampu memberikan apa yang ada padanya untuk melayani orang lain. Hal yang ketiga yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-murid dan tentu juga kepada kita sekalian, yakni panggilan hidup yang harus dibangun oleh seseorang yang ingin menjadi besar, bukanlah panggilan untuk berkuasa dan memerintah sesamanya, melainkan panggilan untuk melayani dan menjadi hamba bagi sesamanya.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata Yesus sedang menghadirkan sebuah konsep kehidupan. Sebuah model kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan duniawi pada umumnya. Dengan Yesus memberikan paling kurang 3 pengajaran mendasar tadi untuk kita bisa dapat perhatikan di dalam kehidupan ini. Karena itu sekiranya kita sedang terjebak dan terperangkap dalam pola hidup duniawi yang tidak lagi melayani sesama dengan baik dan berusaha untuk mengumpulkan bagi diri sendiri, atau juga sedang berusaha untuk berkuasa atas kehidupan orang lain, maka pengajaran Yesus ini menjadi penting untuk kita bisa perhatikan di dalam keseharian hidup kita. Kepada saudara-saudara yang sekarang ini sedang ada dalam satu jabatan tertentu dalam kehidupanmu, apakah itu dalam dunia pemerintahan atau dunia swasta atau di dalam bidang kerja apapun, ingatlah dengan baik bahwa kebesaran diri seseorang bukan terletak pada seberapa tinggi jabatan yang seseorang miliki, tetapi terletak pada kesungguhan untuk menjadi pribadi yang siap melayani sesamanya melalui kepercayaan yang dipercayakan kepada hidupnya. Dan juga ingat bahwa jabatan kekuasaan, peran yang sekarang diberi kepercayaan kepada kita dalam satu jabatan tertentu bukanlah untuk mengumpulkan segala sesuatu demi memperkaya kehidupan diri kita, melainkan bagaimana bisa dapat berperan untuk melayani sesama dengan baik dengan apa yang sudah dikaruniakan kepada kita. Ingatlah, kita tidak boleh berjuang hanya untuk berada di barisan terdepan, tapi kita harus berjuang untuk berada di barisan paling belakang, di mana kita mau berjuang untuk melayani sesama kita yang ada di dalam pergumulan dan penderitaannya. Apalah artinya seseorang berusaha dan berjuang untuk bisa meraih dan menggapai sesuatu di dalam hidupnya, tetapi itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kehidupan orang-orang yang susah yang ada di sekitarnya. Mari kita belajar dari paling kurang 3 pengajaran pokok tadi untuk kita bisa berefleksi. Apakah kita telah memainkan peran kita dengan baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Atau kita masih terikat dengan pemikiran duniawi dan karenanya ingat sendiri dan mendatangkan penderitaan bagi sesama kita? Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dan menolong kita untuk mengerjakan bagian-bagian terbesar untuk bisa memberi pertolongan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami pada malam ini. Siapakah kami yang bisa dapat memainkan peran kami dengan baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami? Seringkali roh keinginan daging begitu kuat mengikat kami,
Dengan demikian kami memperhatikan diri kami sendiri dan tidak peduli terhadap mereka yang susah di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Kiranya firman-Mu akan terus menopang kami untuk hari-hari hidup kami selanjutnya. Bapa, malam ini hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan penderitaan sakit. Baik mereka yang sedang terserang oleh virus Omikron dan karenanya sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Juga mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, ataupun berbagai jenis penyakit lainnya yang sedang mengikat kehidupan umat-Mu, yang membuat mereka sedang menjerit dan ada di dalam jeritan dan pertolongan dan meminta bantuan pertolongan. Padamu kami tahu bahwa ada jalan terbaik untuk mereka. Karena itu ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu yang tengah menjerit dengan derita yang mereka hadapi. Kiranya di dalam lawatan tangan-Mu itu mereka memperoleh pemulihan, ya Bapa. Juga umat-Mu yang ada di dalam berbagai-bagai kesulitan ekonomi, karena berbagai-bagai usaha mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dan menopang ekonomi keluarga mereka. Tuhan, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu memasuki usaha dan pekerjaan daripada umat-Mu. Biarlah umat-Mu hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan. Tuhan, perlengkapi para pemberita Injil supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa-Mu untuk tugas-tugas pelayanan ini, ya Bapa. Juga pemerintah kami, Bapak Presiden, para bupati, gubernur, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta Allah perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu untuk bisa menyelenggarakan kepemimpinan mereka dengan berbagai situasi yang sulit yang dihadapi negeri kami, bangsa kami saat ini. Juga semua kami sebagai rakyat, tolong kami untuk kami saling menghormati pemimpin kami dan saling menghormati di antara seorang dengan yang lainnya, supaya kami menciptakan suasana kehidupan yang berarti untuk mendukung keberlanjutan hidup kami di rumah bersama Indonesia, di provinsi kami, dan di kota Kupang, kota Kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Tapi seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka. Biarlah mereka ada dalam urapan-Mu dan mengalami kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.